Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Reza Sani dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi dengan NIM 22234041. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya seleksi bahan pustaka dan strategi yang efektif untuk menseleksi bahan pustaka. Pertama, pentingnya bahan pustaka. Satu, yaitu memperoleh informasi yang relevan. Seleksi bahan pustaka memungkinkan penulis dan peneliti untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan topik atau permasalahan yang dicari. Dengan melakukan seleksi yang teliti, mereka bisa memfilter sumber-sumber yang tidak relevan dan memusatkan perhatian pada sumber-sumber yang memberikan kontribusi pada penelitian yang mereka cari. Nah, proses seleksi ini berperan untuk meningkatkan kualitas dan keakuratan informasi yang digunakan untuk karya tulis atau penelitian. Kedua, memastikan keandalan dan kualitas sumber informasi. Dengan melakukan seleksi bahan pustaka dengan teliti, penulis dapat memastikan bahwa sumber informasi yang mereka gunakan memiliki tingkat keandalan dan kualitas yang tinggi. Dengan memilih sumber-sumber yang dapat menghindari penggunaan informasi yang tidak dapat dipercaya atau berasal dari sumber-sumber yang kurang teruji atau hoax. Penulis bisa memiliki kemampuan untuk mengevaluasi kualitas penelitian yang dilakukan dalam sumber tersebut, mempertimbangkan reputasi penulis atau lembaga yang terlibat, dan memverifikasi apakah sumber tersebut telah melewati proses peer review atau proses validasi serupa. Nah, yang ketiga, memperoleh penggunaan informasi yang tidak akurat atau tidak valid. Dengan melakukan seleksi bahan pustaka yang baik, penulis bisa mencegah penggunaan informasi yang tidak akurat, tidak valid, atau tidak berdasar. Mereka bisa melakukan eh, evaluasi kritis terhadap sumber-sumber informasi yang dipilih. Mengevaluasi metode penelitian yang digunakan, mereka memeriksa kesesuaian temuan dengan penelitian lain yang relevan dan menghindari kesalahan interpretasi yang mungkin terjadi. Nah, dengan demikian, seleksi bahan pustaka berperan penting dalam menjaga integritas dan keaslian dari karya tulis atau penelitian yang digunakan. Yang keempat, yaitu membangun landasan teoritis dan metodologis yang kuat. Seleksi bahan pustaka yang baik membantu penulis untuk membangun landasan teoritis dan metodologis yang kuat untuk karya tulis. Dengan memilih bahan pustaka yang relevan dan berkualitas, mereka bisa memperoleh pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep teoritis yang terkait dengan topik yang sedang dipelajari. Selain itu, mereka juga bisa dapat mempelajari metode penelitian yang telah terbukti efektif dalam konteks yang relevan. Dengan membangun landasan yang kuat, penulis dapat meningkatkan kualitas argumentasi mereka, menghindari generalisasi yang tidak tepat, dan mendapatkan dukungan yang kuat untuk temuan dan kesimpulan yang dihasilkan. Ya. Strategi seleksi yang efektif. Untuk menjalankan seleksi bahan pustaka yang efektif, berikut adalah beberapa strategi yang bisa digunakan oleh peneliti atau penulis. Yang pertama yaitu mendefinisikan kriteria seleksi. Pertama-tama, penulis perlu mendefinisikan kriteria seleksi yang jelas. Kriteria ini bisa meliputi relevansi topik, keandalan sumber, tahun publikasi, dan sejenis sumber yang diinginkan. Dengan memiliki kriteria yang jelas, seleksi bahan pustaka bisa dilakukan dengan lebih terarah dan efisien. Yang kedua, lakukan pencarian dalam berbagai sumber. Dalam seleksi bahan pustaka, penting untuk tidak terbatas pada satu jenis sumber saja. Melakukan pencarian dalam berbagai sumber seperti jurnal, ilmiah, buku, makalah, konferensi, dan sumber-sumber online dalam membantu mendapatkan perspektif yang lebih luas dan informasi yang lebih komprehensif. Yang ketiga, gunakan basis data dan mesin pencari yang sesuai.
Basis data akademik dan mesin pencari khusus dapat menjadi alat yang berguna dalam proses seleksi. Contohnya adalah seperti Google Scholar, Scopus, atau PubMed. Menggunakan kata kunci yang relevan dengan topik penelitian akan membantu menghasilkan daftar bahan pustaka yang lebih terbuka dan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, baca abstrak dan ringkasan. Sebelum memutuskan untuk menggunakan suatu sumber, penting kita untuk membaca suatu abstrak atau ringkasan dari publikasi tersebut. Abstrak ini memberikan gambaran singkat tentang isi publikasi dan dapat membantu menentukan apakah sumber tersebut memiliki relevansi dengan topik yang sedang diteliti. Yang kelima, tinjau referensi dan sumber terpercaya. Ketika menemukan sumber yang relevan dan terpercaya, tinjau juga referensi yang digunakan oleh penulis sumber tersebut. Hal ini bisa membantu menemukan sumber-sumber lain yang mungkin belum ditemukan sebelumnya dan memperluas jangkauan seleksi bahan pustaka. Yang keenam, evaluasi kualitas dan keandalan sumber. Selama proses seleksi, penting untuk melakukan evaluasi juga referensi yang digunakan oleh penulis sumber tersebut. Hal ini bisa membantu menemukan sumber-sumber lain yang mungkin bukan ditemukan sebelumnya dan memperluas jangkauan seleksi bahan pustaka juga. Yang keenam, evaluasi kualitas dan keadilan sumber. Selama proses seleksi, penting untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas dan keadilan sumber. Pertimbangkan reputasi penulis atau lembaga yang terkait dengan sumber tersebut. Tinjau juga apakah sumber tersebut tidak telah melalui proses peer review atau memiliki metode penelitian yang valid. Yang ketujuh, perbarui sumber informasi. Dalam era informasi yang terus berkembang ini, penting untuk memperbarui sumber informasi yang digunakan. Dan pastikan bahwa sumber-sumber yang dipilih adalah yang terbaru dan mencerminkan perkembangan terkini dalam bidang penelitian relevan. Nah, dengan menerapkan strategi yang selektif tersebut, penulis bisa dapat berhasil mengumpulkan bahan pustaka yang sesuai dengan topik, memiliki kualitas yang baik, dan memberikan dukungan yang kuat bagi peneliti atau penulisan mereka. Dengan demikian, hal ini akan meningkatkan kualitas dan keandalan dari karya ilmiah yang dihasilkan, serta memberikan kekayaan dan penyampaian argumen yang disajikan. Oke, selanjutnya adalah identifikasi bahan pustaka yang sesuai dan evaluasi bahan pustaka. Pertama, tentukan ruang lingkup dan tujuan penelitian secara jelas. Langkah pertama dalam proses seleksi bahan pustaka adalah menentukan dengan jelas ruang lingkup dan tujuan penelitian atau penulisan. Hal ini bisa membantu untuk memfokuskan pencarian pada sumber-sumber yang relevan. Lalu kedua, gunakan kata kunci yang relevan. Saat melakukan pencarian, gunakan kata kunci yang relevan dengan topik, penelitian, atau penulisan. Gunakan kata kunci tersebut dalam basis data, perpustakaan, jurnal, dan situs web akademik untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik. Yang ketiga, periksa abstrak, ringkasan, atau cuplikan teks. Ketika hasil pencarian muncul, periksa abstrak, ringkasan, atau cuplikan teks dari bahan pustaka tersebut. Hal ini bisa membantu dalam mengevaluasi kesesuaian, relevansi, dan fokus penelitian dalam bahan pustaka tersebut. Yang keempat, gunakan referensi dari sumber yang terpercaya. Memeriksa referensi dari sumber-sumber yang relevan dan terpercaya. Referensi ini bisa digunakan sebagai panduan untuk menemukan bahan pustaka yang lebih lanjut yang berkaitan dengan topik penelitian atau penulisan. Lalu yang kelima, evaluasi keandalan dan reputasi sumber. Lakukan evaluasi terhadap bahan pustaka yang potensial, periksa keandalan dan reputasi sumber tersebut, termasuk kualifikasi penulis dan afiliasi institusi. Periksa juga metode penelitian yang digunakan dalam sumber tersebut, termasuk desain, penelitian, sampel yang digunakan, analisis data, dan lain-lain. Lalu, selanjutnya, tinjau daftar pustaka yang digunakan oleh penulis. Periksa daftar pustaka yang digunakan oleh penulis. Hal ini bisa membantu kita dalam memeriksa keberadaan referensi yang relevan dan terpercaya mendukung argumen yang disampaikan.
Selanjutnya, perhatikan tahun publikasi sumber. Di sini untuk memastikan kekinian informasi, terutama dalam bidang penelitian yang terus berkembang, penting untuk menggunakan sumber yang lebih baru untuk memperoleh informasi yang mutakhir. Selanjutnya, periksa proses peer review. Periksa apakah sumber tersebut telah melalui proses review. Proses ini membantu dalam menilai kualitas dan keandalan sumber. Sumber yang telah melalui peer review cenderung lebih dapat diandalkan. Nah, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.